Kita nggak ada toleransi, nggak ada. Untuk ingat tuh, nggak ada toleransi dalam kesyirikan, nggak ada toleransi dalam bid'ah, dan tidak ada saling bantu membantu dalam perbuatan bid'ah. Nggak boleh kita bantu. Bapak Allah merintahkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong perbuatan baik dan takwa, jangan tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ingat itu, bahwa kita jangan toleransi pada bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah, jangan kita bantu, jangan kita tolong. Nggak ada kerjasama, tapi kita bergaul dengan masyarakat tetap dengan mereka. Senyum dengan mereka, akhlak yang mulia tunjukkan, salam kepada mereka, bantu mereka ketika mereka sakit, jenguk mereka. Tapi kalau bid'ah kita diundang, nggak boleh kita datang, nggak boleh ikut kerjasama dalam bid'ahnya. Itu Islam. Nggak mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah kalau kita nggak menjauhkan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang petang ini, menjelang subuh ini, kita akan mengupas tentang bid'ah. Bid'ah itu adalah suatu hal yang tak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah secara syariatnya adalah segala hal-hal yang tidak dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bid'ah adalah bila di zaman Rasulullah kita berpakaian tidak seperti ala Rasulullah, berarti bid'ah. Kita pakai hem, berarti bid'ah. Kita pakai celana, berarti bid'ah. Kita makan nasi rawon, berarti bid'ah. Kita makan nasi pecel, berarti bid'ah. Kita naik kereta atau naik motor, berarti bid'ah. Kenapa tidak memakai kendaraan onta saja? Kita bekerja yang tidak seperti Rasulullah zaman dahulu. Kita menjadi buruh bangunan, bid'ah. Pokoknya tanpa hal yang dilakukan Nabi semuanya bid'ah. Inilah yang dimaksud bid'ah yang mengada-ada di luar
apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Jadi segala hal itu akan bid'ah bila tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut syariatnya demikian. Saya bacakan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang artinya, kemudian daripada itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan buruk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru. Semua bid'ah adalah kesesatan. Maknanya perkara yang baru yang tidak dilakukan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya bid'ah. Ini yang banyak diperdebatkan oleh para sahabat-sahabat kita di aliran-aliran agama yang diikutinya selama ini. Aliran apapun itu. Ada riwayat lain, wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua perkara yang baru adalah bid'ah. Yang baru itu maknanya yang tak ada di zaman Rasulullah itu baru. Dan seluruh bid'ah adalah kesesatan. Dan seluruh kesesatan di neraka. Ada lagi hadisnya. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Ada suatu perkara yang dibuat-buat. Rasulullah menghukumi perkara yang dibuat-buat itu sesat dan tidak boleh dilakukan. Menurut syariatnya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah agar semua hadis ini bisa ketemu titik terangnya antara aliran yang satu dan aliran yang lain, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, antara kiai yang satu dengan kiai yang lain, antara mubaligh yang satu dengan mubaligh yang lain. Bagaimanakah cara titik temunya agar semua puas dengan suatu jawaban yang memang semestinya demikian adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita coba kaji secara hakikatnya, secara yang sebenar-benarnya.
secara yang sesungguh-sungguhnya. Apapun yang tidak dilakukan oleh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang keluar dari apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidupnya, bila semua keluar dari apa yang telah dikerjakan beliau, maka semuanya itu adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, yakni memunculkan hal-hal yang baru di luar kaidah apa yang terjadi ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya apa yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hal baru yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sehingga dihukumi bid'ah, maknanya hal baru atau apa yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad secara hakikatnya adalah syirik. La tusyrik billah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad tidak mensekutukan Allah dengan diri Muhammadnya di hatinya. Karena sesungguhnya Muhammad itu adalah hal yang baru. Maka ketika Muhammadnya yang ada lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa atas wujud hidup dan kuasa Tuhannya di hati Muhammadnya, berarti inilah yang dimaksud hal-hal yang baru. Maknanya hal-hal yang baru itu adalah hal-hal yang dikuasai oleh Muhammadnya. Hal-hal yang diakui oleh Muhammadnya daripada Allahnya. Hal-hal yang terakui di dalam hati sebagai linnas daripada lillahi ta'ala. Maknanya hal-hal baru itu hal-hal kekuasaan selain dari kekuasaan Allah. Kekuasaan yang masih diakui oleh kekuasaan manusianya. Semua itulah hal-hal yang baru. Maknanya bila tidak sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sesuai apanya? Bukan sesuai raganya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu diikuti, diimami, bukan karena laku raganya. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad itu ditunjuk sebagai contoh suri tauladanya seluruh manusia. Karena apa yang dicontoh? Yang dicontoh adalah perbuatan hatinya, perbuatan batinnya. Yakni hamba selalu menghamba kepada Tuhannya. Jadi seringkali kita sebutkan, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, kata Allah, aku yang memanah. Inilah maknanya
Nabi Muhammad tidak mengada-adakan hal-hal yang baru, yang mana di dalamnya ada Tuhan baru bernama Muhammad. Jadi ketika Muhammad di dalam hatinya masih berkuasa sebagai Muhammad, inilah hal-hal yang baru. Hal-hal yang jadid. Hal-hal yang semua dikuasai oleh hal yang baru dikuasai oleh Muhammadnya. Jadi inilah yang dimaksud bid'ah itu. Hal-hal yang tidak dilakukan Nabi itu apa? Duduknya Nabi Muhammad adalah duduknya Allah. Berdirinya Nabi Muhammad adalah berdirinya Allah. Berjalannya Nabi Muhammad adalah berjalannya Allah. Solatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah diperjalankan atau dikuasai oleh Allah, diafali oleh Allah. Zikirnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah zikrullah, maknanya bukan Muhammad lagi yang berzikir, akan tetapi Allah lah yang berzikir kepada Muhammadnya. Allah lah yang mengingat apa-apa yang diciptakannya. Sang dalanglah yang bisa mengingat wayang-wayang sebagai ciptaannya. Bukan wayang bisa mengingat sang dalang. Bagaimana mungkin wayang bisa mengingat dalang, sementara wayang tak punya peran, sementara wayang tak punya wujud, sementara wayang tak punya hidup, sementara wayang tak punya kekuasaan sedikit pun. Bagaimana mungkin sang wayang bisa mengingat atau berzikir kepada sang dalang? Sementara apa yang dilakukan oleh sang wayang itu semuanya adalah lagunya sang dalang. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Maknanya adalah bid'ah itu ketika manusianya mentuhankan dirinya sendiri di hatinya daripada mentuhankan Allah sebagai penguasa dirinya. Jadi makna hakikatnya bid'ah itu adalah kita merasa apapun yang kita perbuat adalah perbuatan manusianya. Kita bisa duduk, ini duduk manusianya. Kita bisa berdiri, ini kuasa diri manusianya. Kita bisa berjalan, seolah-olah manusianya lah yang berkuasa. Kita bisa sholat, maknanya manusianya lah yang merasa berkuasa di dalamnya. Kita berzikir, seolah-olah kitalah yang berkuasa untuk berzikir. Kita berilmu, seolah-olah kitalah yang punya ilmu. Kita beribadah, seolah-olah kitalah yang mampu untuk beribadah. Inilah semua hal-hal yang tidak dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang mana selalu ingin menjadi Tuhan daripada menjadi Rasulullah. Hati yang selalu berposisi menjadi sang pencipta daripada menjadi sang makhluk. Hati yang selalu
punya kekuasaan daripada dikuasai oleh hidup di dalam hatinya. Jadi inilah fana, inilah kehancuran, inilah bid'ah dolalah, bid'ah yang menyesatkan. Kenapa? Karena hati kita selama ini selalu dan selalu mensekutukan Allah. Hati kita tidak mentuhankan Allah sebagai Tuhan di hati kita, malah hati kita selalu mengusir, menggoibkan, mentiadakan kehidupan, mentiadakan kekuasaan Allah di dalam hati kita. Kita ganti dengan hidup kita, kita ganti dengan kekuasaan kita. Inilah yang dimaksud hal-hal yang tidak dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan laku syariat badannya yang ditekankan di sini tentang bid'ah itu, akan tetapi kondisi hatilah yang menentukan bid'ah itu. Maknanya bila di dalam hati kita hawa nafsu kita yang lebih berkuasa berperan daripada perannya Allah, maka semua apapun yang kita lakukan itu di dalam dosa dan di dalam kesesatan. Bila kita menjadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri, bila kita menjadi utusan Abdul Halim kita sendiri daripada menjadi utusan Allah, kita menjadi pesuruh Abdul Halimnya di dalam segala tindak laku daripada disuruh oleh hidup oleh Allah yang berkuasa atas Halimnya, maka semua itu adalah bid'ah dolalah. Solatnya bid'ah, dosa, neraka. Ibadahnya dosa, neraka. Semuanya ada di dalam an-nar. Semuanya digodok di dalam panasnya hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi bid'ah di sini sesungguhnya bukan perilaku Nabi Muhammad secara raga, secara dohir, secara syariatnya. Kita selama ini tengah berselisih-selisih pandang tentang bid'ah ini karena kita masih lebih mengedepankan lebih iman kepada syariat manusianya daripada syariatullah. Kita lebih beriman kepada kekuasaan manusia kita daripada kekuasaan Allah. Itulah yang dimaksud bid'ah dolalah itu. Kesesatan hati kita tanpa bisa pulang rojiun kepada selamat kepada Allah. Maka apapun yang diperbuatnya, meskipun kelihatannya secara dohir laku kita sama persis dengan lakunya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita naik onta, kita pakai serban ala Arab-Araban. Kita yang makanya seperti apa yang diterangkan di hadis, kita lakukan semua demi mencontoh keadaan dan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita mencontoh dengan persis yang demikian, namun bila di dalam hati kita di dalam hati kita
tidak ada Tuhan selain diri kita yang berkuasa atas diri kita, maka semuanya juga bid'ah. Karena yang dipandang oleh Allah bukan laku dohirnya, bukan laku ibadahnya secara dohir, bukan ilmunya yang tinggi, akan tetapi yang dilihat, yang dinilai oleh Allah adalah keadaan hatinya. Meskipun apapun yang kita syariatkan selama ini jauh menyimpang dari apa yang dilakukan Rasulullah, akan tetapi bila di dalam hati kita imannya sama persis dengan Rasulullah dan imannya sama persis dengan para nabi-nabi Allah, yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang mana imannya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain hidup yang menghidupi diriku, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya diriku ini hanyalah utusan Allah, bukan utusan hawa nafsu halim kita sendiri, bukan utusan iblis dan setan, bukan utusan karepe dhewe. Jadi meskipun persis apa yang dilakukan, maka semuanya jatuh ke lembah neraka. Meskipun kita beda syariat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, namun bila hatinya sama, yang mana tidak mensekutukan Allah di dalamnya, maka itulah yang dimaksud dzurriyyatur Rasul. Itulah yang dimaksud keluarga Nabi. Itulah yang dimaksud kekasih Nabi, dan itulah yang dimaksud habaib atau habibullah. Bila hatinya persis sama imannya dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang membunuh atau yang memanah, akulah yang membunuh dan memanah. Jadi bila sudah persis begini, maka Muhammadnya, maka Abdul Halimnya, maka diri kita sudah tak mampu lagi hidup, sudah tak mampu lagi berkuasa, sudah tak mampu lagi punya kehendak dan daya upaya, kecuali hanyalah menjadi Rasulullah daripada menjadi Rasulnya hawa nafsu, iblis dan setan di hati kita. Inilah agar kita terhindar dari bid'ah itu, maka tegakkanlah iman kita. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak ikut-ikutan. Iman yang tidak hanya percaya dan percaya saja. Akan tetapi iman yang mana telah dibuktikan sendiri oleh diri kita. Iman yang bagaimana? Ketika tiadanya diri manusia kita di hati kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud iman. Meskipun seumpama orang-orang agama apapun saja, bila di dalam hatinya dia tahu bahwa Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan diri manusianya, yakni hidup yang menghidupi badan-badan ini, agama apapun, bangsa apapun, siapapun orangnya, bila sudah menyadari bahwa Tuhan Sang Pencipta itu adalah hidup yang menghidupi dirinya, maka semuanya
Itulah innad dina indallahil Islam. Maknanya suatu agama di sisi Allah itu adalah agama yang selamat. Bukan nama Islam, bukan nama bahasa Arab, akan tetapi makna Islam itu selamatnya hatinya menuju Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Inilah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, iman yang seperti ini. Maka bila iman yang seperti ini, bila kita sudah praktekkan, sudah kita nyatakan di dalam hati kita, sudah tidak angan-angan lagi, maka kita sudah terbebas dari bid'ah yang terkutuk. Bid'ah yakni kita terhindar dari menjadi Tuhan di dalam hati kita sendiri seperti selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sekilas tentang bid'ah itu. Semoga kita mengikuti jejak langkah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana imannya selalu pancar tegak lurus kepada uripe Allah daripada uripe manungsani. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.